Assalamualaikum rekan-rekan Lulun, kembali lagi bersama dengan Lukia, melaporkan langsung dari markas besar kita, Ruang Perkuliahan Tercinta PGMI Unit 4. Nah, hari ini kita bakal bahas materi yang gak kalah penting banget buat calon guru. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cikidot! Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan rubrik penilaian kinerja untuk mengukur capaian siswa secara holistik. Nah, singkatnya, kita akan membahas bagaimana guru menilai siswa bukan hanya dari nilai ulangan, tetapi dari proses kerja, sikap, dan hasil kinerja mereka. Pembelajaran tematik itu menggabungkan banyak kompetensi sekaligus, misalnya IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia dalam satu tema. Karena itu, penilaiannya juga tidak bisa satu sisi. Selama ini, banyak guru masih melihat nilai akhir saja, misalnya cuma bermodalkan nilai ulangan. Kalau guru cuma menilai nilai akhir, kita kehilangan banyak informasi tentang kemampuan siswa. Nah, padahal siswa juga perlu dinilai dari proses mereka, sikap mereka saat belajar, sampai hasil karya yang mereka buat. Karena itu, rubrik penilaian kinerja penting. Nah, rubrik ini membantu guru menilai siswa secara lebih menyeluruh dan adil. Selanjutnya, performance assessment berarti menilai kemampuan siswa dengan melakukan sesuatu. Nah, siswa bukan hanya mengisi jawaban di kertas. Contohnya bisa dengan membuat poster, melakukan presentasi, melakukan riset kecil, atau praktik. Nah, penilaian seperti ini menggambarkan kemampuan siswa yang sesungguhnya. Selanjutnya, rubrik penilaian kinerja adalah alat atau tabel yang dipakai guru untuk menilai tugas kinerja tadi. Isinya ada kriteria apa saja yang akan dinilai, ada tingkat pencapaiannya, dan ada penjelasan setiap tingkat. Jadi, guru tidak menilai hanya berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan standar yang jelas. Nah, siswa juga jadi tahu apa yang harus mereka capai. Nah, selanjutnya, rubrik itu penting. Kenapa penting? Karena membuat penilaian lebih objektif atau lebih adil. Siswa tahu apa yang diharapkan, jadi mereka tidak bingung harus apa nih, harus bekerja seperti apa. Nah, guru juga lebih mudah untuk memberi nilai dan memberi masukan. Selain itu, rubrik bisa menilai siswa secara holistik, yaitu dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, untuk contoh, kalau kita mengajar tema ekosistem, misalnya di kelas 5, kita bisa memberi tugas membuat poster tentang cara menjaga keseimbangan ekosistem. Dari tugas ini, kita bisa menilai 3 hal. Nah, yang pertama, pengetahuan siswa tentang ekosistem masuk ke ranah kognitif. Kemudian, kreativitas dan kerapian poster masuk ke ranah psikomotorik. Selanjutnya, kerjasama dan sikap mengerjakan masuk ke ranah efektif. Jadi, satu tugas bisa menilai banyak aspek. Nah, soalnya inilah contoh rubrik yang sederhana. Ada 4 kriteria. Ada isi poster, kreativitas, kerapian, dan kerjasama. Setiap kriteria punya level, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Masing-masing level punya penjelasan yang jelas. Nah, dengan rubrik seperti ini, guru tidak asal memberi nilai. Semua sudah ada ukurannya. Nah, cara pakainya bagaimana? Cara pakainya mudah. Pertama, rubrik diberikan dulu ke siswa sebelum mereka mulai kerja. Supaya apa? Supaya mereka tahu apa yang akan dinilai. Lalu guru mengamati proses dan hasilnya, lalu memberi skor di setiap kriteria. Skor semuanya dijumlahkan, itu nilai akhirnya. Nah, setelah itu, guru memberi umpan balik atau komentar singkat untuk siswa. Nah, dengan menggunakan rubrik, guru terbantu karena penilaian jadi lebih mudah, terarah, tidak bingung lagi mau menilai apa. Nah, siswa juga merasa lebih tenang karena mereka tahu apa yang harus dicapai, apa penilaiannya, mereka tahu. Akhirnya, pembelajaran jadi lebih bermakna karena siswa tidak hanya mengejar angka, tetapi belajar proses dan sikap juga. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Left stroke just went viral. Right stroke put a baby in the spiral.